Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini Ibu mau membahas materi bab 4, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Untuk menyingkat waktu, Ibu langsung bayangkan materi yang akan Ibu bahas. Ini judul materi kita yaitu tentang suhu dan perubahannya, dan nanti akan membahas bagaimana konversi suhu ya dari satuan derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Kita bahas satu persatu. Untuk pengukuran suhu tidak lain menggunakan alat yang kita sebut dengan termometer. Termometer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan meter adalah mengukur. Jadi alat untuk mengukur. Jadi kenapa termometer digunakan untuk mengukur suhu? Termometer nanti akan berisi zat-zat yang akan memuai jika dipanaskan. Nah, kita lanjut. Apa saja zat-zat yang kalau dipanaskan akan memuai? Biasanya ya cair yang digunakan adalah air raksa dan juga alkohol atau alkohol. Untuk air raksa, kenapa digunakan air raksa? Sifat-sifatnya tidak membasahi dinding pada pipa kapiler termometer. Kemudian mudah dilihat karena mengkilap untuk raksa itu sendiri. Kemudian untuk raksa itu bila dipanaskan akan cepat menyerap panas, kemudian memuai. Berikutnya tentang termometer air raksa, jangkauan suhunya cukup lebar antara titik beku -40 dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Kemudian kelebihannya lagi, volume air raksa berubah secara teratur. Untuk alkohol biasanya digunakan untuk termometer untuk mengukur suhu, karena yang harganya murah, kemudian lebih teliti, dan dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya sendiri -130 derajat Celcius. Kekurangan dari termometer alkohol membasahi dinding kacanya, kemudian titik didihnya hanya rendah yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur titik didih zat-zat yang lebih dari 78 derajat Celcius. Ibu lanjutkan materi tentang termometer. Tadi sudah dibahas mengenai zat cair pengisi termometer yaitu alkohol dan raksa. Nah, sekarang kenapa tidak menggunakan air sebagai pengisi raksa? Nah, jawabannya ternyata air memiliki sifat anomali atau kekecualian, yaitu pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius itu harusnya adalah memuai, tetapi untuk air justru mengalami penyusutan, sehingga ini tidak baik untuk digunakan dalam pengisian termometer itu sendiri. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya mengenai skala termometer. Beberapa satuan sesuai dengan penemu dari alat ukur itu sendiri, termometer itu sendiri, yaitu
termometer derajat Celcius, kemudian termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan Kelvin, atau kita sebut termometer derajat Kelvin. Perbandingan skala pada termometer Celcius dibanding Reaumur, kemudian dibanding Fahrenheit, dibanding Kelvin, yaitu 5:4, banding 9, berbanding 5. Nah, kemudian untuk Ibu nggak mau bahas itu ya? Dilanjut aja, pada skala termometer untuk derajat Celcius batas bawah yaitu 0 derajat Celcius digunakan pada saat air membeku. Kemudian batas atas digunakan pada saat air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit ternyata batas bawahnya yaitu air membekunya suhu 32 derajat Celcius. Dan air mendidih atau batas atasnya 212 derajat Celcius. Untuk Reaumur batas bawah sama dengan derajat Celcius yaitu 0 derajat Celcius, tetapi batas atasnya adalah 80 derajat Celcius. Untuk termometer Kelvin batas bawahnya adalah 273 derajat Kelvin, itu air sudah membeku, dan batas atasnya adalah 373 saat air mendidih. Sehingga perbandingannya adalah 5:4, banding 9, dan banding 5. Nah, kemudian kita lanjut dengan berikutnya, bagaimana mengkonversi atau mengubah satuan termometer itu sendiri. Itu menggunakan rumus yang sudah kita kenal, yaitu bahwa TA min TB dibagi TX min TB sama dengan TA min TB dibagi TY min TB. TA sendiri adalah titik batas atas, TB adalah titik batas bawah, kemudian TX-nya adalah skala yang diketahui dari soal, TY-nya adalah skala yang ditanyakan. Jadi kita masukkan rumus-rumus itu sesuai dengan perbandingan yang tadi di depan Ibu sudah bicarakan. Untuk lebih memahami konsep yang sudah Ibu sampaikan contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1, 120 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Kita masukkan dalam persamaan, TA-nya adalah 120 untuk derajat Celcius, dikurang TB-nya adalah 0, batas bawah dari Celcius adalah 0, dibagi TX-nya, batas bawah, skala untuk Celcius adalah 5, sama dengan TA min 0 untuk batas bawah Reaumur 0, dan TZ-nya adalah 4, batas bawah dari Reaumur. Hasil akhir 120/5 sama dengan TA per 4. Diperoleh dengan kali silang TA sama dengan 4/5 kali 120 sama dengan 96 derajat Reaumur. Soal yang kedua, 40 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Kelvin. Kita masukkan persamaan, 40 min 0/4
Untuk reamur TA min 0. Dan perbandingan skala untuk Kelvin 5 min 0. Hasil akhir 40/4 sama dengan TA per 5. Dengan kali silang 5/4 kali 40, dan jangan lupa untuk Kelvin ditambah dengan 273 karena batas bawahnya adalah 273 derajat. Hasil akhir 323. Itu yang ketiga, 122 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat reamur. Untuk Fahrenheit, suhunya untuk kita konversi ke suhu lain, ke skala yang lain, kita kurang dengan 32 karena batas bawahnya tidak 0 tetapi 32. Jadi 122 dikurang 32, 90. Dibagi 9, perbandingan dari Fahrenheit sama dengan TA untuk reamur dibagi 4. Sama dengan 4/9 kali 90 sama dengan 40 derajat reamur.